Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bikin video ini jam berapa? Jam 2. Jadi rencananya kita mau making nggak banyak, tapi alhamdulillah yang packingan ini banyak banget yang harganya tinggi-tinggi, yang request kualitas top semua. Jadi buat yang pengen yang topnya itu adanya di WA request. Jadi kita mau making ada FCCP Vietnam, ada HM Multi sama yang lainnya. Jadi progresan kita kemarin kan kita bikin short video itu, kita udah berhenti ngebreed ya, ternyata kita nggak bisa. Jadi gua nggak jadi ngebreed, nggak jadi berhenti. Kenapa? Karena kalau kita berhenti ngebreed, contoh ini kita lagi breeding ada sekitar 27 pasang. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 7 baris kali 4 28 berarti. Nah tapi kalau kita berhenti ngebreed, kita nggak akan punya stok lagi ke depannya. Kenapa? Walaupun ini penuh, kita kasih lihat buat ini penuh, ini baru banget dituang tuh. Ini burayak usia apa 3 hari setelah dituang. Jadi bukan 3 hari umurnya udah kayak gini, bukan. 3 hari itu baru pertama di sini tuh baru 3 hari. Jadi kalau misalnya dia dari telur sampai netes 4 hari ditambah 3 hari 7 hari berarti totalnya, artinya seminggu di umurnya dari telur netes. Tapi di sini baru 3 hari. Jadi ini full nih, ini full dari ujung sini sampai ke sana. Ini full yang ini juga full. Ini usianya udah di 2 minggu. Tuh, 2 minggu dari apa? Dari dia kita tebar tuh udah gede-gede yang ini. Jadi ini udah 2 minggu tapi ini yang RGG. Nah, kalau kita berhenti ngebreed, kemungkinan kalau misalnya ada yang gagal panen, contoh yang di bak di kolam sana tuh ada beberapa yang sakit. Walaupun udah kita kuras segala macam, tetap aja namanya perubahan cuaca suhu lagi sekarang nggak baik-baik saja. Kita juga bingung. Ini kita bikin video ini sekarang lagi geluduk tuh, lagi gelap banget, jadi mau hujan lagi. Jadi kita memutuskan breeding lagi. Kalau kita berhenti, kita takutnya kalau ikan ada yang gagal, ada yang sakit segala macam, nanti itu nggak ada compare-nya, maksudnya nggak ada apa pergantiannya. Jadi kita memutuskan breeding lagi. Jenisnya juga banyak sekarang alhamdulillah. Yang kita breeding ini enggak HM multi semua. Yang baris ke sini ada HM barong, ada HM RGG, 2 pair ada plakat RGG, ada HM multi sama Hillboy dan yang lainnya. Jadi kita akan cek langsung dari bawah. Jadi alhamdulillah kita bikin video ini sambil kita lihat. Ini enggak pakai penjodohan, jadi langsung kita bikin kemarin. Alhamdulillah tuh, ini RGG semua. Ini dia belum kawin, jadi kita bisa lihat buat tuh dia belum kawin. Ini yang HMRGG tuh. Nah ini HMRGG, ini indukannya beli di mana? Ini nggak beli, ini ikan yang kemarin hasil anakan kemarin tuh. Ini juga baru gabung tuh HMRGG nya. Jadi bener-bener baru kita taruh gabung tuh. Ini juga sama ada plakat RGG juga tuh. Nah ini juga sama, ini ini HMRGG. Jadi kemungkinan dia kawinnya besok jadi nggak bakalan hari ini. Oh ini lagi kawin tuh, ini RGG lagi kawin. Jadi nggak bisa langsung kita angkat, paling besok karena ini hari pertama. Tuh ini ada Hillboy, jadi ada Hillboy juga. Terus ini juga ada RGG tuh, dia lagi kawin tuh. Jadi dia lagi kawin RGG nya tuh, alhamdulillah. Jadi buat kalian yang tanya RGG, kedepannya insya Allah aman, stoknya nggak akan putus lagi, kecuali kalau di luar kehendak, di luar kemampuan kita. Tapi insya Allah kalau sesuai sama rencana, insya Allah full aman tuh. Ini juga sama, ini jenis HM multi. Jadi banyak jadi kita nyetak banyak banget terutama yang di atas ini juga sama tuh. Ini juga sama udah kawin tuh telorannya di ujung. Ini yang HM multi. Nah ini indukannya. Jadi kalau misalnya tanya sekarang penjualannya di mana? Nah sekarang kalau misalnya tanya kayak gitu, kita sekarang cuman ada di TikTok. Jadi kalau misalnya mau beli itu langsung follow aja TikTok kita, namanya apa, Mugni Kamaludin sama nama kita. Jadi biar nggak bingung, pokoknya ketik aja di TikTok namanya Mugni Kamaludin. Nah itu nama kita sendiri, cari ini yang HM barong. HM barong ini cuman panen 1000 ekor. Tapi 1000 ekor ini nggak semuanya kita bisa panen secara menyeluruh. Kenapa? Karena ini sortiran pertama dari lubuk. Sisa sortirannya kemana? Udah kita eliminasi lah. Kita ngambil sortiran pertamanya dong 1000 ekor. Tapi ini belum kita kuras. Nanti kita kuras lagi dia di 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita kuras pertama kali.
Nanti itu pun akan kita sortir lagi di bak. Kita akan cek mana yang menurut kita progresannya kurang bagus, mana yang enggak, kita akan singkirin. Jadi kita setiap nguras itu pasti kita sortir yang kurang progres mana, yang enggak ada progresannya mana, kita akan singkirin, kita kasih ke Nila. Jadi bener-bener kita nyortirnya itu terus-terusan. Setiap nguras kita sortir, setiap nguras kita sortir, biar ngasilin anakan yang memang punya nilai value. Jadi walaupun beli yang promo, walaupun beli yang di Shopee ataupun apapun itu kita pastikan kualitas semua. Jadi benar-benar kita ngasih pengen yang terbaik. Nah ini masih baby, masih umur 3 bulan kurang dikit lah. Jadi alhamdulillah ini udah kita taruh di botol ini, udah kita panen yang di bak fiber itu. Nah bak fibernya pun yang di atas ini udah penuh lagi sama burayak. Jadi kita memutuskan kita nggak jadi berhenti ngebreed, kita breeding lagi. Dan kalau kalian tanya, sering banget tanya, ini baknya ukuran berapa? Ini ukuran panjangnya 1 meter, lebarnya 50, tingginya 38 cm. Terus ini belinya di mana? Dulu kita belinya di Tangerang, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kalau misalkan beli sekarang ada nggak? Nggak ada. Jadi gue udah nanya juga nggak ada lagi. Gue juga nanya ke Cikampek, ke Karawang, terus ke Cibitung, ke Cikarang, nggak ada. Semua yang jual box kontainer yang di daerah Cikarang, Cibarusah, pokoknya yang di Karawang, Cikampek, terus yang di Cibitung, pokoknya yang daerah Bekasi dah udah gue tanyain semua. Semua udah gue tanyain yang pemain-pemain besar, pokoknya itu udah nggak ada. Yang merek kayak gini udah nggak ada. Dibilang rata-rata sekarang yang paling besar itu di panjang 70, lebarnya 50, tingginya 20. Itu gua nggak mau. Kenapa? Karena kalau panjangnya 70 itu nggak bisa tebar padat. Sedangkan kan ini gue jadiin 2 induk. Jadi di sini tuh 2 induk jadi 1. Tapi kalau misalnya udah umur 3 minggu itu kita pindah ke kolam pembesaran. Biar apa? Biar cepat gede. Karena di sini cuma 3 minggu aja. Jadi biar ikan itu kekontrol. Kenapa gue taruh di sini dulu? Kalau misalnya ada predator betok itu aman, ketahuan. Tapi kalau misalnya kita langsung kolam pembesaran, kita nggak ketahuan karena kolamnya terlalu besar. Nah jadi yang di sini pun alhamdulillah ada kolamnya. Ini kosong nih. Ini kosong 1, 2, 3 sampai ke sana 8. Ini rencananya buat yang lagi kita breeding. Jadi yang tadi kita breeding itu nanti kita pindah ke sini. Nanti ini akan penuh nih. Ini akan penuh di 4 hari lagi. Pas burayak udah bisa berenang bebas, kita pindah ke sini. Tapi ini pada bocor nih. Ini pada bocor. Jadi kalau kalian beli terpal, jangan pakai terpal yang mereknya A5, A10, A20. Pakainya langsung orchid aja. Ini gue beli yang orchid, jadi bener-bener awet dia, semi karet dia tuh. Jadi mendingan beli yang mahal sekalian tapi awet. Kalau ini gue beli yang terpal merek berapa gue lupa, tapi tetap aja bocor. Jadi dilapis plastik juga tuh. Jadi pakainya yang merek orchid aja pokoknya. Mahal mahal nggak apa-apa, tapi awet bertahun-tahun. Jadi nggak kerja 2 kali. Ini juga full burayak nih. Ini juga sama full burayak. Jadi kita breeding yang tadi itu nanti rencananya buat yang di sini. Jadi biar biar ini full. Ini yang kita pindah ke kolam ini, yang ke bak, yang ke mana, yang ke kolam terpal ini. Ini baru dipindah, baru sekitar seminggu di sini. Jadi masih kecil tuh. Kalau yang tadi 2 itu kan udah gede. Kalau yang ini burayak juga sama. Ini baru ditebar tuh, masih kecil. Kalau misalnya lihat tuh burayaknya tuh masih kecil. Ini juga sama, masih kecil tuh. Masih banyak makan kutir. Jadi kalau misalnya tanya makannya apa, kutu air. Jadi yang tadi kita breeding rencananya buat ngisi ini, karena ini masih kosong. Jadi gue pengen ngefullin semua, jadi nggak ada yang kosong. Jadi bener-bener full lah kayak gitu. Jadi bener-bener kemanfaatin semua. Jadi nggak ada yang kosong sama sekali. Nah terus kalau dilihat dari sini kan lebih rapi tuh. Nah tapi nanti gue akan rombak. Jadi gue pengen nanti dibikin tingkat nih. Jadi nanti ini dibikin tingkat atas bawah pakai baja lah kemungkinan. Karena kalau misalnya pakai baja ringan nggak bakalan cukup, ambruk nanti yang ada. Karena ini beratnya aja bisa 1-2 ton nih kalau misalnya ke sana. Karena lumayan volume airnya. Jadi ini penuh dari sini sampai ke sana, ini penuh kecuali yang 1 kosong itu bocor. Belum kita bener-benerin agar ini penuh juga tuh. Ini burayak semua, udah diisi, udah full sampai ke sana, baru diganti air kemarin. Baru banget diganti air kemarin. Jadi ini juga kolam tuh. Kalian bisa lihat ya nih, udah mulai beberapa yang tewas. Padahal baru diganti. Kenapa? Karena cuacanya lagi nggak bagus. Bukan kita nyalahin cuaca, bukan. Cuman buat kalian yang baru ngebreed ikan cupang, jangan kaget kalau misalnya setiap mau pergantian tahun itu di bulan Oktober, November, Desember 3 bulan ini ikan banyaknya mati. Jangan heran. Karena gue setiap tahun ngalamin, jujur aja ngalamin pokoknya setiap tahun.
Setiap tahun ikan cupang pasti banyak yang mati di akhir tahun. Kenapa? Karena itu peralihan cuaca dari panas ke hujan, dan itu mengakibatkan ikan itu banyak yang terkena penyakit. Jadi benar-benar pokoknya jangan kaget dah kalau misalnya akhir tahun ikan banyak yang kuncup, tiba-tiba sakit, padahal tadinya sehat. Nah itu jangan kaget, karena gue mau udah sering ngalamin, udah bener-bener ngalamin banget kayak gitu mah pokoknya. Yang penting langsung astagfirullah, petir kita ngeri kita udahan dulu ya, kita mau udahan dulu. Jadi sekian dulu video kita kali ini, mohon maaf ada petir, gue ngeri. Assalamualaikum.